Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'dah. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Anak-anakku sekalian, dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hayya nabda'u bi qiraatul Fatihah. Juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para ulama, para sahabat, para ulama, para mufassirin, para fuqaha, terkhusus al-musannif li hadil kitab Syekh Abu Suja radhiyallahu anhu. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullahu taala, faslun. Saya lanjutkan. Wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Ya. Wa faraidul ghusli, adapun fardunya mandi, thalathatu asya'a, ono telu pira-pira perkara. Hal yang dilakukan dalam mandi itu sendiri ada 3 hal ya. Yang pertama an-niyatu, suci niat. Yang membedakan antara orang mandi biasa dengan mandi untuk menghilangkan hadas diantaranya adalah yang paling pokok adalah niat. Kalaulah tidak memasang niat, ya tidak memasang niat, maka mandinya ya dihitung mandi biasa, hanya membersihkan badan begitu saja. Innamal a'malu binniyah, ya. Kalau niatnya niat mandi wajib, ya maka bisa mendapatkan atau menggugurkan hadas besarnya. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis-najis ingkanat ala badanihi, yang terdapat pada badannya, pada anggota badannya. Orang mandi wajib ya, pertama niat, kemudian kalau ada najis atau sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada permukaan badan, baik itu yang menghalangi pada kulit maupun rambut ya. Misalnya Anda yang wanita kukunya pakai kutek ya, pakai pewarna kuku yang tidak tembus air. Nah, maka hal demikian ini harus dihilangkan dulu walaupun tidak najis, apalagi hal yang najis ya. Hal yang najis harus dihilangkan terlebih dahulu. Kalaulah mungkin habis hajat, maka harus istinja terlebih dahulu ya. Kemudian wa isalul ma'i ila jami'is sa'ri wal basyarati, meratakan aliran air ke seluruh badan. Seluruh badan yang dimaksud adalah badan-badan permukaan yang bisa dilihat atau sebagai pelapis atau lapisan luar badan maksudnya. Kalau telinga misalnya, ini kan lobang ya, telinga itu lobang. Sampai mana telinga? Ya sekiranya manusia biasa melihat telinga itu sejauh mana, ya berarti di sini. Bagian dalam ini termasuk harus dibasahi. Tapi nggak harus ditetesi ke dalam, tidak. Karena yang dimaksud lapisan luar yang pada umumnya orang bisa melihat. Nah, itu. Kalau nggak bisa dilihat karena aurat, ya tetap harus ya. Misalnya di bagian-bagian tengah badan kita ya, di bagian tengah badan kita, bagian di bawahnya pusar, kemudian di pantat, itu harus benar-benar diratakan ya, harus benar-benar diratakan, memastikan air sampai ke sana, jangan cuma sekedar lewat. Isalul ma' ila jami'is sa'ri wal basyarati ya. Termasuk bulu-bulu. Kalau orang yang punya jenggotnya tebal, kumisnya tebal, maka itu pastikan air masuk meresap ya, masuk meresap di sela-sela rambut yang kita miliki ya. Segala bentuk rambut, baik itu rambut di wajah, rambut di badan ya, di ketiak dan lain sebagainya, semuanya harus ikut basah terkena pemerataan air pada saat mandi wajib ya. Wa sunanuhu, adapun sunnahnya khamsatu asya'a, ada 5 perkara. 5 perkara yang utama, yaitu at-tasmiyatu, tasmiyah membaca bismillah. Jadi sebelum melakukan mandi wajib ya, sebelum melakukan mandi wajib itu baca bismillah.
baca bismillah. Kemudian ada yang nanya, loh kok baca bismillah di kamar mandi Ustaz? Ya, kok baca bismillah di kamar mandi? Maka dalam qiraah seperti ini sebagian ulama berbeda pendapat. Satu, lihajatin yang seperti ini, selama itu tidak berdampingan, kamar mandinya tidak berdampingan dengan tempat qada'il hajah, maka ini dibolehkan. Sebagian ulama berpendapat demikian. Ada yang sebagian kalau udah kamar mandi, kalau fil hamam sudah bismillahnya itu cukup sir, cukup bilisan, jangan bilisan, tapi sir qalbiyah, bangsa qalbiyah, dalam hati saja. Sebelum niat dalam hati bismillahirrahmanirrahim, kemudian nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi, ya, minal junubi, minal jinabati, li raf'il hadasil akbari minal jinabati fardhan lillahi ta'ala, ya. Kalau usah ditambah Allahu akbar, kok kayak salat malian. Nah, dalam hal ini membaca tasmiyah itu bisa diucapkan secara langsung apabila hamam kita, kamar mandi kita itu tidak berdampingan dengan tempat qada'il hajah. Memang khusus mandi misalnya. Tapi jarang. Kita itu di Indonesia itu kadang tempat mandi itu ya kita qada'il hajah di situ. Baik itu qada'il hajah yang kecil atau hajah yang besar. Nah, maka dalam konteks ini maka sebaiknya bismillahnya, karena bismillah itu merupakan ayat minal Quran, bismillah merupakan ayat dari Al-Quran, maka bismillahnya di dalam hati saja. Karena akhlaknya orang melantunkan bacaan Al-Quran itu salah satunya hindarkan membaca Al-Quran di kamar mandi, kecuali di dalam hati. Kalau di dalam hati dimanapun tidak apa-apa. Di dalam hati kita sedang bagaimanapun dan hatinya menjalankan Al-Quran itu boleh, tidak apa-apa, ya. Imrarul qalb, memperjalankan bacaan di dalam hati itu boleh. Sampean di angkot, sampean di kamar mandi, sampean sedang qada'il hajah pun tidak masalah kalau hatinya. Tapi lisan tidak boleh, ya. Yang kedua, wal wudu'u qablah, wudu sebelum mandi. Mungkin bagi sebagian orang, kok aneh, kok suruh ngatus wudu dhisik. Nah iya, karena memang pada prinsipnya seseorang yang menghilangkan hukumnya hadas besar, otomatis hadas kecil itu hilang. Nah, orang yang sudah mandi wajib, sekalipun ia batal wudu sebelumnya, pada saat mandi wajib dan setelah mandi wajib itu wudunya orang itu otomatis terbebas dari hadas besar dan terbebas dari hadas kecil. Kecuali setelah mandi masih terkena sesuatu yang membatalkan wudu, beda lagi. Habis mandi kok ternyata masih BAK, masih buang air kecil lagi, nah itu ya wudu lagi gitulah. Tapi yang jelas sunnahnya adalah wudu qoblal ghusl, sebelum dilakukan mandi, sebelum meratakan air itu disunnahkan wudu terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, wa imrarul yadi 'alal jasadi, ngelampahaken tangan, menjalarkan tangan alal jasadi, terhadap seluruh badan. Jadi bukan cuma disiram begini, bukan cuma disiram dengan air atau disemprot dengan selang, tapi bagaimana air ini berusaha meratakan ke seluruh badan, baik dari kepala, leher, badan, tengah sampai ke ujung kaki. Disunnahkan untuk menjalankan tangan dalam rangka meratakan air dan memastikan sampainya air ke seluruh permukaan rambut dan kulit yang dimilikinya. Termasuk barangkali, mohon maaf, ada orang yang dengan overweight, ya, dengan berat badan berlebih, biasanya di bagian perut atau di bagian lengan atau di bagian leher kulitnya sampai melipat-lipat, ya, misalnya di gini sampai melipat begini. Saya contohkan misalnya melipat begini di bagian perut atau di bagian leher, maka ini pastikan dibuka dan dialiri air, dan itulah fungsinya imrarul yad, menjalankan tangan ke seluruh badan, termasuk di seluruh tempat-tempat khusus di badan kita, ya, di badan kita, sampai di sekitar jalan
kubul dan dubur itu juga harus diratakan dengan air, dipastikan ya. Termasuk di sela-sela telapak tangan dan telapak kaki ya. Jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Kemudian selanjutnya wal muwalatu, yang keberapa ini? 1 2 3 4. Yang keempat wal muwalatu. Al muwalah. Al muwalah itu adalah berkesinambungan atau berkelanjutan. Beda dengan tartib. Kalau tartib itu tartib secara urutan, tapi al muwalah ini berkelanjutan atau berkesinambungan. Kalau tartib namanya orang wudu misalnya. Orang wudu pertama niat, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan. Nah, itu tartib ya. Kalaulah misalnya dibalik niat, kemudian tangan dulu, kemudian wajah, maka ini tidak tertib. Sedangkan mualah itu apa? Al-mualah itu berkesinambungan, berkelanjutan. Bagi orang yang wudu, habis wajah, kemudian terima telepon. Ya, terima telepon. Nah, terima telepon, ditaruh teleponnya, kemudian melanjutkan ke tangan. Ini namanya enggak al-mualah. Kalau dalam wudu begitu sah atau tidak? Selama basuhan sebelumnya itu tidak kering atau belum kering dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang menyebabkan batalnya wudu, maka ini masih boleh dilanjutkan. Kalau wudu, ya. Contoh misalnya wudu di lantai 3 airnya habis dan tanda-tandanya memang air mati gitulah. Ini mungkin kalau di lantai 2 masih ada sisa-sisa yang dari dalam keran. Ketika dibuka, saya lanjutkan langsung ke tangan. Lari ke lantai 2. Dari 3 lari ke lantai 2, kemudian melanjutkan ke tangan. Sampai ternyata hanya sampai pada membasuh telinga misalnya. Oh, kakinya belum. Lari ke lantai 1, ternyata dapat di lantai 1. Itu tidak apa-apa. Masih sah ya. Nah, al-muwalah itu seperti tadi, menerima telepon dulu kemudian melanjutkan. Nah, itu sah akan tetapi menghilangkan kesunahannya al-muwalah. Selanjutnya wa taqdimul yumna. Ya, ini yang kelima ya. Yang kelima wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan alal yusra terhadap anggota-anggota yang kiri. Nah, kalau di dalam wudu tangan kanan, tangan kiri. Nah, dalam mandi bagaimana? Ya sama, ketika imraruliyat menjalankan tangan, ya kiri dulu dijalankan ke tangan kanan. Sampai kaki yang dibasuh juga begitu, kemudian bagian kiri. Nah, tentu itu kalau di dalam mandi. Itulah sunnah-sunnah yang ada di dalam mandi wajib. Selanjutnya fasrun wal itisalatul masnunatu. Adapun mandi-mandi yang disunahkan, momentum-momentum yang disunahkan untuk mandi sab'ata sarahuslan, ada 17. Di antaranya ghuslul jum'ati, mandi di hari Jumat, wal idaini, 2 hari raya, wal istisqai, setelah sholat istisqa nih. Kalau orang habis minta hujan kepada Allah melalui perantara sholat istisqa, kemudian ternyata jadi hujan beneran, ini disunahkan mandi dengan air hujan itu ya. Mandi dengan air hujan itu caranya bagaimana? Ya tentu jangan mengumbar aurat ya, ya. Wal khusufi wal kusuf ya. Atau wal kusufani, 2 salat gerhana matahari atau rembulan. Kalau khusuf itu rembulan, kusuf itu matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyiti, mandi sunnah setelah memandikan jenazah. Jadi setelah memandikan jenazah itu juga disunahkan untuk mandi. Hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Wal kafiru idza aslama, orang Islam baru yang sebelumnya kafir kemudian masuk Islam atau bisa dikatakan mu'allaf ya. Dalam hal ini apabila orang mu'allaf tersebut terbiasa dengan najis bongso gede, najis mughalladah misalnya, punya anjing, terbiasa bergelut dengan babi, maka mandinya pun ini dianjurkan sekaligus mensucikan diri dari najis mughalladah ya, dari najis mughalladah. Di antara salah satu basuhan, di antara mandi itu dilumuri dengan tanah atau debu, kemudian dia melanjutkan mandinya. Nah, ini
kesunahan mandi wal kafir idza aslama ya. Wal majnuni wong gendeng, wal mughma atau ayan alaihi bagi mereka idza afaqa apabila dia sembuh ya. Wong gendeng kemudian sembuh, sadar pada saat sembuh, loh aku mari gendeng 2 tahun misalnya. Nah, itu ya sunnah mandi ya. Nah, wal wuslu indal ihrami, mandi menuju ihram ya. Sebelum ihram ini sebelum melakukan ihramul hajj, walidukhuli Makkah ketika sampai di kota Mekah ya, sampai di kota Mekah setelah melakukan beberapa ritual, kadang salam sampai di kota Mekah ya, sampai di kota Mekah di tempat penginapan barangkali itu mandi terlebih dahulu ya. Walil wukufi bi Arafah, dan juga ketika wukuf di Arafah ya. Walil mabiti di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Walil ramyil jimari thalath, dan ketika setelah melempar lempar jumrah yang 3, ada yang melakukan sebelumnya. Walid tawafi, dan ketika hendak melakukan tawaf. Walis sa'i, dan ketika hendak melakukan sa'i ya. Ini biasanya satu rangkaian. Walidukhuli Madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk kota Madinah, kotanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk pertemuan kali ini demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Walaupun pengajian kita dilakukan secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dari ta'lim yang kita lakukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.